Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Syarifuddin sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak selaku pimpinan UPTD S3 Sumedang, di mana tempat saya bertugas sama di UPTD Negeri 3 Sumedang dengan Bapak Adi Satono SPDI MPD. Selamat pagi Pak Adi. Pagi. Terima kasih atas waktunya. Gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Siap. Baik Bapak, saya ada tugas dari penggerak untuk melakukan wawancara terkait dilema etika, yaitu pengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di instansi yang Bapak pimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak jawab. Baik, bisa kita mulai Pak? Bisa. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Baik, saya jawab. Untuk mengidentifikasinya yaitu dengan mencari kabar atau desas-desus yang tersebar. Biasanya saya mengamati terlebih dahulu setiap permasalahan yang terjadi, baru kemudian mencari tahu kebenarannya. Sesuatu bisa dikatakan sebagai bujukan moral apabila ada dua hal. Yang pertama, satunya benar dan yang satunya salah. Itu menurut berdasarkan hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka itu dinamakan dilema etika. Terima kasih Pak pemaparannya, semoga bisa dipahami. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum mengambil keputusan, tentunya yang pertama kita lakukan harus melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam mengambil keputusan, saya tentu saja harus mengedepankan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Luar biasa Pak jawabannya. Pertama mengidentifikasi, kemudian berkolaborasi dengan semua pihak ya Pak, dan terutama kekeluargaan. Terima kasih Pak jawabannya juga. Nah selanjutnya Pak, pertanyaan 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang pertama yang akan saya lakukan adalah dengan bertanya atau berdiskusi dengan rekan-rekan guru. Jika terjadi kasus yang mengandung kepentingan yang sama-sama benar, saya sebagai kepala sekolah akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan orang-orang yang dianggap cakap dalam bidangnya. Jika kasusnya dirasa merupakan kasus yang besar, maka saya akan berkonsultasi dengan pihak komite sekolah, dilanjut dengan ke pengawas sekolah. Nah, setelah berkomunikasi dengan berbagai pihak, barulah kita bisa mengambil keputusan di mana yang terbaik untuk keputusan. Luar biasa Pak jawabannya. Nanti kita berkolaborasi ya, dengan pihak sekolah. Kalau masalah itu besar, berarti kita bisa melibatkan komite dan
pengawas keuangan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu melakukan komunikasi atau berdialog dari hati ke hati Pak, dengan prinsip kekeluargaan, sehingga dapat memunculkan solusi atau sebuah keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak secara bijak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya pribadi, hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin tanpa menyakiti perasaan pihak manapun, dan tentunya juga membutuhkan dukungan dari semua keluarga. Luar biasa Pak. Nantinya selanjutnya yang kedua Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak akan jalankan? Saya pribadi sebagai kepala sekolah, ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, saya lebih suka menyelesaikan secara langsung dan tidak menunda-nunda agar tidak berkepanjangan permasalahannya dan berpotensi menimbulkan masalah baru. Prosedurnya adalah dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu dengan Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik, dan juga beserta komite sekolah dan pengawas sekolah harus dilibatkan jika dirasa kasus tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan yang ada, saya lalu bawa dalam musyawarah Pak, atau rapat Dewan Guru agar cepat mendapatkan solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga berkonsultasi dengan komite sekolah atau dengan pengawas sekolah juga untuk meminta saran dan masukan yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa Pak, berarti berkolaborasi dengan komite dan pengawas ya Pak? Iya, guru juga dilibatkan, bahkan orang tua murid juga ya Pak, untuk menghasilkan kesepakatan dan jawaban yang berpihak kepada murid ya. Baik. Selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Sebagai kepala sekolah, tentunya dalam mengambil keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah untuk mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja dalam tim itu akan lebih ringan dilakukan setiap permasalahan jika dibandingkan dengan bekerja sendiri. Dan kuncinya yang paling utama adalah membangun komunikasi yang baik
dengan seluruh pihak yang terkait demi lahirnya sebuah keputusan yang baik bagi semua pihak. Luar biasa Pak, jawabannya dari 1 sampai 8 ya. Intinya kita bertanya kepada murid bagaimana mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya yang Bapak berikan. Alhamdulillah, semoga jawaban Bapak bisa menjadi acuan saya ke depan. Baik, terima kasih pengalamannya. Sekian untuk wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya. Terima kasih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya guru penggerak. Baik Bapak, sebelum kegiatan wawancara, Bapak bisa memperkenalkan terlebih dahulu misal Bapak dari mana, jabatan Bapak apa, kenalan dulu ya Pak. Baik Bapak, saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di instansi yang Bapak pimpin. Bapak bisa kita mulai ya wawancaranya. Enggak. Terima kasih Mas Sarifudin atas kunjungannya ke sekolah kami, dan kami merasa bangga dengan kunjungan Mas Sarifudin untuk kegiatan ini. Saya sendiri Sawir SPD, dan alhamdulillah saya bertugas di PPD SCN 3 Sidamulia ini baru sekitar 1 tahun berjalan. Dan untuk hal-hal yang ingin Bapak tanyakan tentang yang Bapak maksud di sekolah kami merasa terbuka dan kami siap untuk memberikan apa yang semestinya kami berikan. Terima kasih. Tinggal untuk selanjutnya bisa dimulai. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Sawir SPD ya. Tentunya kabar Bapak baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Baik Bapak, saya ada tugas selaku guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait dilema etika, yaitu pengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di instansi yang Bapak pimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak jawab. Baik Pak, waktu dan ini saya sampaikan. Pertanyaan pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Yes. Kami sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pasti akan menemui beragam kasus yang akan kami hadapi, baik itu kasus yang keduanya memang benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah.
Kedua kasus tersebut harus dapat kami identifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah, yaitu dengan memahami masing-masing kasus. Untuk memahami kasus-kasus tersebut, haruslah berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka perlu melakukan beberapa hal untuk bisa menetapkan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral, apakah termasuk dilema etika. Untuk itu perlu dilakukan atau dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi. Identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Begitu kira-kira. Terima kasih banyak Pak. Berarti pertama memahami dulu, kemudian mengidentifikasi, untuk kita memilah ya. Dilema etika atau bujuk bayi moral. Ya. Bisa dipahami Pak. Ya, Baik, ya. Pertanyaan selanjutnya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Untuk kasus dilema etika, saya sebagai kepala sekolah akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Membenturkan dengan faktor apa atau pihak mana? Apakah kepentingan per orang atau banyak orang? Mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan? Rasa adil atau belas kasihan? Ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya? Begitu dia. Luar biasa Pak jawabannya. Jadi Bapak selaku kepala sekolah mempertimbangkan ya, mempertimbangkan mencari solusi yang terbaik tentunya ya Pak, jangka pendek atau jangka panjang. Terima kasih Pak jawabannya. Nah yang ketiga Pak, pertanyaan tiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ya, tentunya dalam kasus ini Pak di sekolah. Prosedur atau langkah-langkah yang biasa kami lakukan yaitu suara hati dan nalar harus sejalan. Suara hati dan nalar harus sejalan. Untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Tentunya. Berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Berpikir berbasis peraturan. Dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu buat keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada. Dan insya Allah keputusan yang diambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Kira-kira luar biasa Pak jawabannya, sesuai suara hati dan nalar, dengan mudarat yang lebih kecil gitu ya. Mudaratnya lebih kecil. Baik Pak, luar biasa jawabannya. Selanjutnya Pak, yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini kami ambil tentunya ini adalah merupakan yang kami anggap paling efektif ya. Dalam pengambilan kasus, dalam kasus pengambilan keputusan ya,
dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan. Dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Kira-kira itu. Dan luar biasa Pak. Jadi jawaban Bapak. Selanjutnya Pak, yang kelima ya Pak. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling sering kami alami dan kami rasakan itu sebuah tantangan. Hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan itu, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang disepakati. Ya. Selanjutnya Pak, yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Tapi prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan dengan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya. Kenapa? Agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif untuk semua warga sekolah. Gitu. Berarti insidental ya Pak? Mana yang prioritas? Mana yang prioritas itu yang diutamakan ya? Iya, diutamakan, disegerakan. Tidak ada jadwal tertentu gitu ya? Tidak. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang akan mempermudah dan saat mengambil keputusan. Gitu. Jadi komunikasi yang baik, Intinya komunikasi yang baik, pengelolaan emosi ya Pak? pengelolaan emosi, Kemudian melibatkan pihak sekolah, melibatkan semua warga warga sekolah. sekolah. Jadi menghasilkan Kan? sesuatu yang lebih baik di sekolah tersebut ya Pak. Ya, Tentunya berpihak pada murid ya Pak. ya. Baik. Satu lagi Pak, pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian-pengujian. Lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan kepentingan siswa. Gitu. Luar biasa Pak jawabannya. Dari pemaparan Bapak, wawancara ini sangat bermanfaat bagi saya khususnya ya Pak. Ini saya Mudah-mudahan menggali ya Bapak adalah senior saya ya. Selaku kepala sekolah saya tentunya berkolaborasi dengan sesuai tugas ini ya Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saya dan bisa dijalankan dalam sama-sama. ke depannya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban Bapak Sawir SPD. Alhamdulillah, semoga jawaban Bapak bisa jadi acuan saya ke depannya. Baik Pak, terima kasih banyak pengalamannya. Sekian untuk wawancara hari ini. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak.